Halo teman-teman, selamat datang kembali di video YouTube saya. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran berupa materi praktikum dari mata kuliah Sistem Keamanan Informasi. Materi kali ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kriptografi. Untuk itu, dengar dan saksikan video ini sampai habis supaya materi yang akan saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Deskripsi atau penjelasan singkat. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kriptografi memiliki pengertian lain, yaitu suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plaintext yang diacak dengan memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah dikenal sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut skytel. Skytel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Pada masa Romawi di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Ilmu kriptografi berkembang selaras dengan kemajuan teknologi. Menurut kronologi waktunya, ilmu kriptografi dapat dibedakan menjadi dua pemahaman, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kedua pemahaman tersebut bergantung pada penggunaan perangkat analisis dan pembuat pesan yang bersifat kriptologis. Nah, berdasarkan aspek histori kriptografi, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat disangsikan lagi. Yaitu tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi itu dibuat. Itu tersendiri terbagi menjadi 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi, antara lain enkripsi, dekripsi, dan kunci. Enkripsi berarti proses penyembunyian data pesan, mengubah plaintext menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. Bertujuan untuk memahami pesan yang ada, dan kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Contoh algoritma kriptografi klasik yaitu ada Caesar Cipher, Vigenère Cipher, transposisi atau permutasi, Hill Cipher, Random Cipher, dan lain-lain. Sedangkan contoh algoritma kriptografi modern yaitu MD5, EC4, AES, dan lain-lain. Kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan antara lain dengan pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Langkah praktikum dari kriptografi klasik yang pertama saya ambil yaitu Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan teknik enkripsi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Cipher ini berjenis cipher substitusi, di mana setiap huruf pada plaintextnya digantikan dengan huruf lain yang tetap pada posisi alfabet. Misalnya diketahui bahwa pergeserannya ada 3, maka huruf A akan digantikan oleh huruf D, huruf B menjadi huruf E, dan seterusnya. Di sini saya mengambil contoh kalimat plaintextnya ada kata sistem keamanan informasi. Untuk mengetahui ciphertextnya, kita memasukkan kalimat plaintextnya dengan kunci dari Caesar Cipher. Maka terdapatlah ciphertextnya sebagai berikut. Kalimat pertama dari plaintextnya adalah S, dan kita ketahui ciphertextnya dengan hurufnya adalah V. Kalimat kata keduanya yaitu I, dan kita ketahui dari ciphertext kunci Caesar Cipher adalah L, dan dilakukan seterusnya, maka hasilnya adalah FLV, VHP, NHDP, DQ, DQ, LQIRU, PDVL. Itulah
ciphertext dari plaintext sistem keamanan informasi. Selanjutnya, kriptografi klasik dari Vigenère Cipher. Vigenère Cipher adalah metode untuk mengenkripsi abjad teks dengan menggunakan serangkaian Caesar cipher yang berbeda berdasarkan huruf kata kunci. Metode ini sederhana yang diambil dari substitusi polialfabetik di mana setiap alfabet bisa diganti dengan beberapa huruf cipher. Vigenère Cipher menggunakan tabel 26x26 dengan huruf A sampai Z sebagai judul baris dan kolom. Baris pertama tabel ini memiliki 26 huruf yakni dari huruf A sampai Z. Pada baris kedua dimulai dari huruf B sampai A. Pada baris ketiga dimulai dari huruf C sampai B. Begitu seterusnya sampai pada baris ke-26 dimulai dari huruf Z sampai Y, sehingga membentuk bujur sangka. Di sini saya sudah menentukan kata plaintext-nya dengan kata keamanan informasi, dan kuncinya yaitu sistem. Langkah untuk mencari ciphertext-nya yaitu yang pertama, kita tentukan dulu kalimat plaintext-nya dan masukkan ke dalam tabel box. Di sini saya sudah menentukan kata plaintext-nya dengan kata keamanan informasi. Dan setelah itu, masukkan kuncinya ke dalam tabel box. Jika kuncinya tidak mencukupi untuk menyesuaikan plaintext-nya, maka kuncinya boleh diulangi. Di sini kuncinya saya tentukan sistem karena kata kuncinya tidak mencukupi untuk menyesuaikan plaintext-nya, maka saya ulangi. Jadi sistem sampai mencukupi kata plaintext-nya. Dan untuk mendapatkan ciphertext-nya, di sini saya menggunakan tabel Vigenère dengan bantuan dari aplikasi software edit gambar. Untuk kolom paling atas nih yang bergaris merah, yang ini adalah plaintext-nya. Dan untuk baris paling kiri yang berwarna merah, ini adalah kuncinya. Dan sedangkan di dalam tabel ini adalah ciphertext-nya. Di sini saya mengambil contoh yang kata pertama dari plaintext-nya yaitu keamanan. Maka hurufnya adalah K dan kuncinya adalah sistem, depan huruf kata dari sistem adalah S. Kita cocokkan dari huruf K plaintext-nya dengan dari kuncinya yang itu huruf S, maka kita perolehlah hasilnya adalah C. Dan untuk mencari kata ciphertext selanjutnya, lakukan perulangan seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk mencari plaintext dari huruf K dan kuncinya dari huruf S. Maka diperolehlah ciphertext-nya CMS FE ZSV AGJ AJUSLM. Itulah ciphertext dari plaintext keamanan informasi pada langkah Praktikum Vigenère Cipher. Selanjutnya adalah kriptografi modern. Kriptografi modern beroperasi dalam mode bit. Kriptografi modern tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik seperti substitusi dan transposisi, tetapi lebih rumit atau sangat sulit dipecahkan. Perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Komputer digital merepresentasikan data dalam bina. Di era modern ini, kriptografi sudah dapat dihadirkan secara portable, seperti halnya aplikasi yang menggunakan kriptografi. Aplikasi yang dibuat untuk kriptografi pada sebuah program yang memungkinkan untuk dilakukannya enkripsi dan dekripsi pada saat proses pengamanan sebuah pesan di dalam data desktop maupun handphone. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari kriptografi modern yaitu MD5. Algoritma MD5 adalah fungsi khas satu arah yang dibuat oleh Ron Reverse. Algoritma MD5 merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh cryptanalyst. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit.
Selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum pada MD5. Di sini saya menggunakan MySQL pada PHP MyAdmin. Yang saya buat ada kolom dengan username dan password, jenisnya varchar untuk passwordnya teks, dan fungsinya pada password saya menggunakan fungsi MD5. Kita masukkan username-nya. Di sini saya masukkan dengan kata admin. Selanjutnya passwordnya dengan teks MD5 saya masukkan admin. Di sini masih berupa plain text atau masih kalimat biasa. Selanjutnya kita klik kirim dan tersimpan, maka hasilnya bakal nampak terlihat seperti pada gambar ini, yaitu username-nya tetap dengan plain text admin dan passwordnya berubah menjadi kriptografi modern dari MD5. Inilah bentuk dari kriptografi MD5 di MySQL PHP MyAdmin pada kata admin. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan praktikum keamanan informasi berupa algoritma kriptografi, pada umumnya kriptografi klasik menggunakan karakter berupa huruf dengan berbagai pengkombinasian sekaligus menggunakan kunci yang telah ditetapkan. Sementara kriptografi modern menggunakan mode bit binar 0 dan 1 yang dibentuk dari kode ASCII sehingga mempunyai tingkat kesulitan yang kompleks. Kunci yang digunakan pada kriptografi modern terdiri dari 3 jenis, yaitu simetris, asimetris, dan hibrida. Algoritma ini berjalan mengikuti operasi komputer digital. Tingkat keamanan kriptografi modern lebih terjamin dibandingkan algoritma klasik. Baiklah, berakhirlah penjelasan materi kriptografi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video, serta share ke teman-teman, sanak saudara jika video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam menjelaskan materi ini. Saya mengucapkan terima kasih.